Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kan ada ide, kemudian ekspektasi, kemudian makna. Itu merupakan unsur-unsur dalam pembuatan film ya Mas ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, apakah dalam pembuatan film fiksi dan dokumenter itu beda dari unsur-unsur ini? Oke, sama. Karena ini kan temuan atau metode yang saya pakai ini kan untuk film apapun, bahkan kamu mau jadiin ini misalnya untuk series atau seluruh yang karakternya mirip juga bisa gitu, yang audiovisual yang karakternya mirip ya. Selama dia dalam koridor film bisa begini, atau dengan sedikit modifikasi kamu bisa pakai bagan-bagan berpikir ini untuk mengembangkan novel pertamamu gitu juga bisa kan. Tinggal filmnya tuh diganti novel, idenya apa, karakter apa, story-nya apa, terus naskahnya gimana. Nah, impresi yang kamu pengen pembaca dapat gimana, misalnya novelnya bisa dirilis dengan digital menggunakan teknologi terbaru, atau novel itu dibacakan menggunakan audio, atau ada visualnya orang yang direkam untuk membacakan gitu kan bisa juga. Artinya ini bisa digunakan untuk banyak produk-produk kebudayaan atau produk-produk intelektual dalam bentuk apapun gitu, dengan sedikit-sedikit modifikasi gitu. Tapi ini dalam materi yang sekarang ini spesifik ke film, jadi bisa apapun. Series juga bisa, yang film cerita, dokumenter sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jajang Suryadi dari SMK 3 Sumbawa. Film itu adalah ilusi. Nah, jadi di dalam perfilman pasti mempunyai kesan dan pesan tersendiri. Pertanyaan dari saya ialah, perlukah menggunakan kamera movement untuk memperjelas hal tersebut? Ya, kalau kamu rasa perlu. Kalau kamu rasa enggak. Tapi kan meskipun kamera itu tidak bergerak, itu kan kamera movement, paham? Tidak bergerak itu movement. Itu misal kayak kamu ngomongin musik ya, ngomongin musik dalam dunia musik gitu ya, misalnya tanda diam di musik itu kan tetap musik, ada tandanya, ada not diamnya gitu. Sunyi itu bagian daripada bunyi itu sendiri gitu. Seperti tidak bergerak itu sama dengan bagian dari pergerakan itu sendiri, karena tidak bergerak tidak bisa ada kalau pergerakan itu nggak ada. Jadi pertanyaanmu bisa kamu jawab dengan singkat mungkin ya, perlu kalau kamu rasa perlu ada kamera movement, karena teknologinya ada kan, ada tracking, ada zoom in, ada cut to gitu kan, ada banyak gitu pilihannya. Dan itu terserah kamu mau makainya bagaimana. Jadi nggak ada cara yang benar untuk membuat film, salah menurutku. Tidak ada cara yang benar dan salah membuat film, karena benar dan salah itu urusannya hukum. Hukum pakai pengadilan dan sebagainya gitu loh. Dia harus dibuktikan benar, harus dibuktikan salah. Dan tidak ada cara yang baik dan buruk, karena baik dan buruk itu urusan moral. Moral itu sudah ada agama yang ngatur. Jadi di dalam seni dan film gitu, yang kita pakai bukan benar salah baik buruk, yang kita pakai adalah authenticity daripada pembuatnya itu sendiri. Maunya gimana kamu? Mau ngomong ini dengan cara apa gitu. Itu kenapa menjadi penting di dunia film atau di dunia seni, pikiran daripada sutradara itu, karena sumbangsih terbesar seorang seniman atau pembuat film itu bukan filmnya, tapi sudut pandang dia melihat masalah. Dia yang memberi warna atau memberi katakanlah urgensi terhadap karyanya. Misalnya kamu nonton film sutradara satu dengan yang lain melihat satu masalah, sudut melihatnya sama, itu kupikir nggak mungkin, hampir mustahil. Misalnya naskah yang sama gini ya, misalnya naskah Wuwu ini tak kasih ke kamu, sama aku yang bikin, bisa jadi dia akan lahir menjadi film yang berbeda gitu dengan naskah yang sama, karena sudut pandang seorang sutradara atau seniman itu berlaku untuk banyak hal, bisa shot, bisa tempo, bisa ini, bisa itu.
Jadi justru sudut pandang pribadi kita ini muncul. Makanya bagi seorang pembuatnya, karya film itu adalah karya yang subjektif gitu loh, milik dia gitu loh. Dan ilmu film kemudian menjadikannya objektif supaya dia bisa kemudian dilihat dalam metode-metode tertentu gitu loh, dan terukur gitu. Tapi tidak sampai membicarakan benar salah atau baik buruk. Dia paling banter cuma bisa sampai ke tepat atau tidak tepat penggunaannya. Paling penting ketika membuat film bagi seorang sutradara penulis adalah berdiskusi dengan sinematografer dan editornya tadi. Dia harus paham ilmu sinematografi dan ilmu editing. Kalau enggak, bubar semuanya udah. Karena itulah yang utuh dari film, itulah sinema, editing dan sinematografi. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Freselia. Saya ingin bertanya tentang teknik memvisualisasikan film tanpa dialog sehingga membuat para audiens itu paham. Ada dialog ataupun tidak, itu kan bagian dari naskah ya. Bagian dari naskah ya. Kamu naskahnya bagaimana gitu. Naskah itu kan terbagi dalam bagian-bagian yang katakanlah bahasa-bahasa yang sifatnya aksi, yang memang bergerak gitu, keterangan aksi tokoh-tokohnya atau yang diomongin gitu. Kalau misalnya kamu membuat film berdialog gitu kan, ya dia kan tetap bergerak, dia tetap punya gestur, tetap punya pergerakan fisik gitu ya. Misalnya saya nih ngobrol gitu kan, mulutku gerak ini apa dan sebagainya gitu ya. Dan ketika saya diam itu saya tidak ada pergerakan apa dan sebagainya. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan secara dramatik ya untuk keperluan cerita. Nah, ketika kamu membuat film tanpa dialog, yang perlu kamu perhatikan adalah apakah gerakan-gerakan atau progres daripada tokohnya ini memang ke tempat-tempat yang tidak membutuhkan dialog. Misalnya dia di kamar sendirian kayak film Wuwu tadi, gitu. Ya kan memang dia nggak perlu dialog toh. Emang kamu kalau di kamar sendirian melamun sambil berdialog? Kan enggak gitu loh. Jadi dia akan tampak organik gitu loh. Ya kan? Nah, misalnya gitu, dia tidak adanya dialog itu tuh sama wajarnya seperti adanya dialog dalam kehidupan kita gitu loh. Nah, problemnya kita terlalu sering menonton film yang isinya ngomong terus gitu loh. Nah, film-film yang ngomong terus gitu itu biasanya adalah film-film yang terpengaruh tradisi berpikir TV, yang tidak punya waktu untuk pindah-pindah tempat. Ngomong terus karena memang dialog untuk itu, untuk menjelaskan situasinya tanpa menunjukkan. Padahal dalam tradisi menulis novel kontemporer pun orang sudah membicarakan show, don't tell. Jadi kalau kamu bisa menunjukkan, jangan kasih tahu, tunjukin aja. Apalagi di film yang punya kemampuan merekam audio dan visualnya kan begitu. Nah, termasuk film-film komersial saya ketika saya membuat film bioskop, misalnya kayak Mencari Hilal, Talak 3, Arini, bahkan film-film baru, Keluarga Cemara, itu saya selalu berusaha menceritakan sesuatu dari sesuatu yang prinsipnya, secara prinsip saya kenal orang-orangnya, saya tahu ada cerita seperti ini. Artinya kemudian, luasnya perjalanan karakter atau tahu atau tidaknya kita terhadap menarik atau tidak menariknya sebuah tokoh, itu tergantung dari wawasan kita sendiri. Untuk pembuatan film pendek itu bisa jadi juga berangkat dari katakanlah cerita atau tema yang ibu pengen dulu. Misalnya pengen bikin tentang apa dulu gitu loh. Nah, nanti dia diturunkan menjadi idenya saya mau ngomong apa, terus karakter seperti apa yang akan saya buat. Nah, kalau cerita dan karakternya itu ada dalam 1-2 halaman, mungkin kalau film pendek 1 halaman itu adalah Microsoft Word gitu kan. 1 halaman gitu cerita dari awal sampai akhir, ya kan, urutan kejadiannya apa aja itu dari awal sampai akhir, dan dia sudah menjawab idemu, baru berpikir naskah. Nah, nanti semoga ada workshop yang offline di situ, yang bisa belajar itu Mbak Yuli tahu kok, pasti bisa ngajarin yang di situ, ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama.